Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maulana Hasan. Saya peserta PPKD Jakarta Selatan Angkatan 1 tahun 2024, yaitu jurusan Teknik Pendingin. Baik, di kali ini saya akan menjelaskan suatu alat yang sering digunakan oleh para teknisi AC atau teknik pendingin, yaitu alatnya yang ini atau yang ini. Sudah tahu alat apakah itu? Bagi yang belum tahu, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Alat apa ini? Ini adalah manifold gauge atau biasa disebut manifold. Manifold gauge atau manifold itu terbagi menjadi dua macam. Yang ini adalah manifold analog dan yang ini adalah manifold digital. Bedanya adalah kalau manifold analog itu ditunjukkan dengan jarum atau angka, sedangkan kalau manifold digital itu ditunjukkan dengan angka yang berbentuk digital. Penggunaan manifold pada bidang refrigerasi dan tata udara diantaranya yaitu pada saat pengisian atau penambahan refrigeran atau pengecekan refrigeran, dan juga bisa digunakan untuk pengvakuman. Manifold pada umumnya terdiri dari dua buah meter tekan. Yang sebelah kiri yang berwarna biru yaitu meter tekan rendah, dan yang sebelah kanan berwarna merah yaitu meter tekan tinggi. Berikut bagian-bagian dari manifold. Di antaranya ada compound gauge, merupakan meter tekan rendah yang digunakan untuk mengukur tekanan positif dan tekanan negatif. Tekanan positif untuk mengukur tekanan yang dimulai dari angka 0 sampai 250 psi atau 0 sampai 10,7 bar. Sedangkan untuk tekanan negatif yaitu untuk mengukur tingkat kevakuman yang dimulai dari minus 30 in Hg sampai 0 psi atau 0,9 sampai 0 bar. Kemudian ada pressure gauge, merupakan meter tekanan tinggi yang lazimnya hanya digunakan untuk mengukur tekanan positif di atas tekanan atmosfer dari 0 sampai 500 psi atau 0 sampai 35 bar. Kemudian ada besi pengait atau penggantung, yaitu merupakan besi berbentuk tanda tanya yang digunakan untuk mengaitkan atau menggantungkan manifold gauge. Kemudian ada hand valve atau keran tekanan rendah, yang merupakan keran yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran menuju ke arah compound gauge yang terletak di sebelah kiri dan umumnya berwarna biru sama seperti warna compound gauge, yaitu untuk mengukur meter tekanan rendah. Kemudian ada hand valve atau keran tekanan tinggi, yaitu merupakan keran yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran menuju ke arah pressure gauge yang terletak di sebelah kanan dan umumnya berwarna merah sama seperti warna pressure gauge, yaitu untuk meter tekanan tinggi. Kemudian ada hose atau selang tekanan rendah yang merupakan selang berwarna biru yang dihubungkan tepat di bawah meter tekanan rendah. Kemudian ada hose atau selang servis, merupakan selang berwarna kuning yang dihubungkan pada jalur tengah dari port manifold. Kemudian ada hose atau selang tekanan tinggi, merupakan selang berwarna merah yang dihubungkan tepat di bawah meter tekanan tinggi. Adapun penggunaan manifold dalam pekerjaan refrigerasi dan tata udara adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk pengukuran atau pengecekan tekanan refrigerasi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada saat kita akan melakukan pengukuran atau pengecekan tekanan refrigeran, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, pastikan kedua hand valve atau keran tekanan rendah dan tinggi pada kondisi tertutup. Yang kedua, hubungkan hose selang manifold ke dalam sistem pendingin yang akan diukur. Apabila kita akan mengukur pada sisi tekanan rendah, maka gunakan selang tekanan rendah yang berwarna biru. Sedangkan untuk mengukur sisi tekanan tinggi, maka kita gunakan selang tekanan tinggi yang berwarna merah. Yang ketiga, baca penunjukan jarum pada gauge yang kita gunakan pada skala satuan tekanan, yaitu PSI atau bar.
Kemudian yang kedua sebagai pemvakuman sistem refrigerasi atau tata udara. Apabila kita akan melakukan pekerjaan pemvakuman suatu sistem, yaitu pada refrigerasi atau tata udara, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, pastikan kedua hand valve atau keran tekanan rendah dan tinggi pada kondisi tertutup. Yang kedua, hubungkan hose atau selang tekanan rendah yang berwarna biru ke port service atau ventil pengisian pada sistem. Yang ketiga, hubungkan hose atau selang servis kuning ke pompa vakum. Yang keempat, hidupkan pompa vakum. Yang kelima, buka hand valve keran tekanan rendah. Yang keenam, baca hasil penunjukan jarum pada compound gauge atau meter tekanan rendah yang berwarna biru pada skala satuan tekanan negatif, yaitu in atau Hg. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Kemudian yang ketiga sebagai pengisian atau penambahan refrigeran. Pada saat kita akan melakukan pengisian ataupun penambahan refrigeran pada suatu sistem refrigerasi atau tata udara, maka langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah pastikan kedua hand valve, yaitu keran tekanan rendah dan tinggi, pada kondisi tertutup. Kemudian hubungkan hose atau selang tekanan rendah yang berwarna biru ke port service atau ventil pengisian pada sistem. Lalu hubungkan hose atau selang servis yang berwarna kuning ke tabung refrigeran. Kemudian pastikan udara di dalam selang biru dan kuning sudah tidak ada dengan cara divakum atau dijos atau didorong dengan memanfaatkan tekanan refrigeran. Lalu buka keran pada tabung refrigeran. Kemudian buka dan tutup secara bertahap hand valve keran tekanan rendah yang berwarna biru sampai refrigeran terisi sesuai dengan ukuran standar yang telah ditetapkan. Berikut contoh gambarnya. Nah, itulah pengertian dari manifold dan cara penggunaannya. Semoga videonya bermanfaat bagi semuanya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.